Sobat Samuel, ada aturan baru nih dari Bursa Efek Indonesia yang mulai berlaku akhir Maret kemarin. Dan ini bisa ngaruh ke likuiditas dan harga saham. Aturan baru ini terkait persyaratan free float atau saham yang beredar di publik untuk perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Dan mulai berlaku tepatnya pada 31 Maret 2026 kemarin. Juga ada beberapa perubahan yang penting untuk dipahami oleh perusahaan dan investor. Pertama, mari kita lihat perubahan utama dalam aturan free float ini. Bagi perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar kurang dari 5 triliun, mereka diwajibkan memiliki free float sebesar 15% pada 31 Maret 2029. Untuk perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari 5 triliun, aturan ini lebih beragam. Jika free float saat ini berada di kisaran 12,5 hingga kurang dari 15%, mereka harus mencapai 15% pada 31 Maret 2027. Namun, jika free float-nya kurang dari 12,5%, mereka harus mencapai 12,5% pada 2027 dan 15% pada 2028. Beberapa perubahan penting lainnya adalah peningkatan free float minimum untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Free float akan dinaikkan dari yang sebelumnya 7,5% menjadi 15%. Untuk IPO baru, free float minimum juga meningkat menjadi 15 hingga 25%, tergantung pada kapitalisasi pasar perusahaan. Selain itu, Bursa Efek Indonesia kini memperkenalkan definisi yang lebih jelas mengenai siapa yang dihitung sebagai pemegang saham dalam free float. Saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% tidak dihitung, termasuk pemegang saham pengendali, afiliasi, dan anggota direksi. Aturan juga mengubah kriteria kelayakan untuk IPO. Kini ada beberapa jalur yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan listing seperti berbasis laba, pendapatan, aset, atau arus kas. Ada juga perubahan dalam persyaratan tata kelola dan kompetensi, di mana direksi, komisaris, dan komite audit wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan terkait pasar modal dan tata kelola perusahaan. Bagi perusahaan yang mengajukan IPO sebelum 31 Maret 2026, mereka masih akan dinilai berdasarkan regulasi yang lama. Perubahan ini tentu akan berdampak besar pada pasar saham Indonesia dan bagi perusahaan yang terdaftar. Sebagai investor, sangat penting untuk mengikuti perkembangan ini agar dapat membuat keputusan yang lebih cerdas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai peraturan dan peluang pasar saham, ikuti terus sosial media kami ya Sobat Samuel. Jangan lupa terus percayakan portofolio kamu bersama Star by Samuel Sekuritas Indonesia.